Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang akan membahas mengenai teori belajar dan motivasi belajar, pemahaman peserta didik, dan pembelajarannya. Kami terdiri dari 4 anggota. Yang pertama ada Wahyu Pertama, Eza Aziz Fitri, Melia Susanti, dan Hafizatul Umami. Untuk pertama kali kita harus mengenali teori belajar. Agar dapat lebih memahami konsep belajar lebih dalam lagi, kita perlu memahami konsep belajar dari beberapa pandang sudut teori. Yang pertama yaitu behaviorisme, yang kedua sosial kognitif, yang ketiga yaitu konstruktivisme. Nah, untuk pertama yaitu teori belajar behavioristik. Pengertian teori belajar behavioristik yaitu proses belajar terjadi karena adanya hubungan dari rangsangan dan tanggapan. Dalam buku Teori Belajar dan Konsep Mengajar 2022 dijelaskan kalau teori belajar behavioristik adalah teori belajar yang fokus pada perubahan perilaku siswa akibat adanya pengaruh dari luar dan stimulus. Untuk penerapan teori belajar behavioristik dalam kelas, di dalam kelas teori pembelajaran behavioristik adalah kunci dalam memahami cara memotivasi dan membantu siswa. Informasi akan diberikan guru kepada siswa dengan stimulus yang telah diperhitungkan sehingga menimbulkan respon yang tepat. Siswa adalah peserta pasif dalam pembelajaran behaviorisme ini. Caranya adalah dengan guru memberi mereka informasi sebagai elemen stimulus respon. Selanjutnya, teori sosial kognitif. Apa itu teori sosial kognitif? Teori sosial kognitif berfokus pada penggunaan unsur kognitif dalam proses belajar. Sebenarnya, teori ini muncul sebagai reaksi terhadap aliran behavioristik yang memandang bahwa perubahan perilaku seseorang dapat diamati kemudian diuji berdasarkan hal yang terlihat jelas. Aktivitas belajar individu ditekankan pada proses internal dalam berpikir, yaitu dalam pengolahan informasi. Nah, selanjutnya, bagaimana sih cara penerapan teori belajar sosial kognitif? Penerapan teori kognitif sosial dalam pembelajaran dalam kelas yaitu seorang guru harus dapat menciptakan kondisi suasana yang riang dan menarik dengan cara memberikan materi dengan model pembelajaran yang bervariasi. Caranya antara lain, memberikan pertanyaan-pertanyaan ketika proses pembelajaran langsung, mengerjakan latihan dalam setiap akhir suatu bahasan, membentuk kelompok belajar, dan yang terakhir, menerapkan pembelajaran kontekstual, kooperatif, dan kolaboratif. Selanjutnya yaitu teori konstruktivisme. Apa itu teori konstruktivisme? Teori pembelajaran dasar yang mengembangkan kemampuan logis dan analitis murid yang berdasar pada pengalaman serta lingkungan sekitar. Konstruktivisme merupakan sebuah pendekatan belajar yang berdasarkan pada pengalaman mandiri. Selanjutnya yaitu penerapan teori konstruktivisme. Yang pertama, memberikan sejumlah pertanyaan terkait konsep yang sedang dibahas dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, seperti yang sudah kita ketahui, pembelajaran konstruktivisme ini merupakan penemuan makna di balik konsep. Yang kedua, yaitu mencari solusi dengan cara menyelidiki. Model-model pembelajaran yang terbentuk berdasarkan prinsip konstruktivisme. Beberapa model pembelajaran yang didasarkan pada konstruktivisme adalah discovery learning, reception learning, assisted learning, artifact learning, dan accelerated learning, serta quantum learning dan contextual learning. Yang pertama, discovery learning. Discovery learning memiliki beberapa keuntungan dalam belajar. Yang pertama adalah siswa memiliki motivasi dari dalam diri sendiri untuk menyelesaikan pekerjaannya sampai mereka menemukan jawaban-jawaban atas problem yang mereka hadapi. Yang kedua adalah active learning. Menurut Melvin, belajar bukan merupakan konsekuensi otomatis dari penyampaian informasi kepada siswa. Dan yang terakhir adalah the accelerated learning. Sebuah pembelajaran yang dipercepat. Konsep dasar dari pembelajaran ini adalah bahwa pembelajaran itu berlangsung secara cepat, menyenangkan, dan memuaskan.
Dimulai dari kasus Tania yang berumur 7 tahun. Tania memiliki kemampuan rendah untuk sukses. Pada kasus itu, yang pertama adalah melakukan pengamatan dan pendekatan kepada Tania. Karena Tania yang dalam masa peralihan sangat membutuhkan bimbingan dan perhatian khusus. Kasus selanjutnya yaitu Sandra yang berumur 13 tahun. Sandra memiliki sifat tenang di dalam kelas, namun suka meremehkan keterampilan teman-teman yang lain. Cara mengikutsertakan Sandra di dalam kelompok belajar di dalam kelas, sehingga Sandra dapat bergaul dan menukar pikiran terhadap teman-temannya. Kasus selanjutnya ialah Robert yang berusia 16 tahun, yang menunjukkan sedikit minat di sekolah dan saat ini tinggal bersama dengan bibinya. Ada beberapa cara untuk menaikkan atau memotivasi Robert dalam belajar di dalam kelas. Yang pertama yaitu menunjukkan perhatian khusus kepada Robert dalam setiap sesi kelas. Yang kedua, selalu memberikan pembelajaran yang aktif dan interaktif di kelas Robert. Yang ketiga, memberikan Robert kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya agar terbentuk semangat belajar pada dirinya. Kasus yang terakhir ialah Samuel, umur 10 tahun, yang bekerja keras untuk menjaga harga dirinya pada tingkat tinggi, tetapi memiliki rasa takut. Ada beberapa cara untuk memotivasi Samuel di dalam kelas. Yang pertama, tetap memberikan support yang positif kepada Samuel agar tetap bekerja keras dan memberikan nasihat agar tidak takut akan setiap keputusan.